peduli ya? Nggak denger itu ada orang ketuk pintu? Nggak ada niatan buat bukain, ha? Cepet, lu apa lagi sih, ha? Gua nggak peka banget jadi orang. Cepet, astaga! Kakak kok tiba-tiba datang? Aku dengar kamu lagi mengandung anak kedua ya. 3 bulan pertama ini, kamu benar-benar harus jaga kondisi badan ya. Oh ya, kakak kebetulan ada bawa uang 10 juta. Kamu terima ya. Ada perlu apa, kamu pakai aja uang ini. Terima kasih banyak ya kak. Sepertinya ada yang nggak beres dengan wajah kamu. Kenapa ya? Nggak apa-apa kak. Ayo kak, masuk dulu. Ayo duduk. Adik ipar. Wah, kakakmu juga ada di sini ya? Halo kak. Kak, silakan duduk kak. Oh ya dek, bagaimana kabar kamu belakangan ini? Baik. Baik-baik aja kak. Terus gimana kabar anakmu? Anakku juga baik-baik aja. Sekarang dia lagi tidur. Kamu itu ada tamu datang ambilin minum kayak nggak peka banget. Cepet, lama banget sih jadi orang. Ini sih kak, silakan minum. Oh ya, makasih ya. Kamu nggak ngambilin air minum buat aku, ha? Taruh dek. Nggak usah ambil lagi. Ini aja kasih. Iya kak. Sebelum ngasih aku, kamu nggak bisa ngasih tahu dulu ini air panas, ha? Ini udah jam berapa lagi nih? Mana makanannya? Belum siap kan? Cepet pergi nih, bawa. Tapi aku lagi nggak enak badan. Aku masak sekarang. Cepat pergi! Nggak ada pikiran. Setiap hari nggak kekurangan makan, tapi nggak becus apa ngapain. Menganggap dirinya sebagai seorang putri kali ya? Adik ipar, bayi kamu lagi nangis tuh. Kamu nggak coba gendong dan tenangkan? Cuman anak perempuan aja, kenapa harus diurusin banget sih? Cepat atau lambat, dia itu bakal nikah dan cuma jadi beban aja, tau nggak? Makanannya udah belum sih? Lelet banget! Adik ipar, bukannya aku ingin berkata kasar sama kamu ya. Tapi aku benar-benar iri sama kamu. Entah di kelahiran yang lalu, kamu berbuat baik apa ya? Sehingga di kelahiran yang sekarang, kamu bisa menikahi adikku yang begitu berharga. Dari memasak hingga membersihkan rumah, dia tidak pernah membiarkan kamu menyentuh setiap pekerjaan rumah satupun. Namun, selama aku memikirkan kebaikannya, selama itu juga, aku melihat dia tuh menderita. Bagaimana bisa adikku yang baik itu bertemu dengan orang seperti kamu dan terjerumus dalam tangan kamu? King Kevin, apa maksud perkataanmu itu? Perempuan yang sudah menikah ikut pergi ke rumah suaminya untuk mencuci, memasak, dan mengurus rumah. Itu adalah hal yang wajar. Gak usah lagi membicarakan tentang nasib yang malang atau enggak. Sebenarnya kamu datang ke sini itu mau memainkan sandiwara apa sih? Jadi, selama ini kalian berdua menganggap adikku itu sebagai pembantu gratis gitu. Oh ya, kamu juga pernah kan merasakan menjadi seorang menantu. Dulu, waktu kamu diusir sama mertua kamu keluar dari rumahnya, kamu merasa teraniaya juga kan? Aku ingat, pada saat itu kamu tidak mempunyai uang sepeser pun. Ternyata adikku tidak meremehkan kamu. Bahkan menampung kamu tinggal di rumahnya dia. Dan dia sendiri yang melayani makan minum kalian berdua. Sekarang, kamu bukan saja tidak membelanya, bahkan kamu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dia. Kamu juga pernah kan merasakan menjadi seorang menantu kan? Kenapa sekarang kamu malah mempersulit adik saya? Halo, Seklaris Aura. Hari ini aku tidak akan ke kantor. Kamu saja yang datang ke sini, temuin aku, oke? Oh ya, saya hampir lupa ya untuk menasihati kamu, adik iparku yang baik. Adikku itu sangat beruntung ya.
bisa menikahi pria seperti kamu. Pagi siang hari, dia harus menjaga anak perempuan dia. Malam hari, dia malah harus merawat kamu yang seperti anak asal. Benar-benar membuka mataku. Kamu seorang pria yang sudah tidak muda lagi. Sudah umur 30-an, tapi masih tetap tidak dewasa. Langka banget laki-laki seperti kamu. Ngomong apa kamu barusan? Kamu mentang-mentang kamu gak kayak dia. Jadi kamu bisa ngomong sembarangan di rumah kami. Benar. Dia, aku rasa kakakmu ini matanya sudah buta dan hatinya pun sudah tertutup. Bisa-bisanya dia membela seorang adik yang gak berguna seperti kamu ini. Jadi kalian merasa bahwa keluarga kalian yang paling berharga, sedangkan adikku harus bernasib buruk dan diperlakukan sebagai pembantu gratis di rumah kalian ini. Kasih tahu kalian ya, di rumah kami, adik kami diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan dijaga dengan sepenuh hati. Kok bisa ya? Masuk ke rumah kalian, dia sudah melayani kalian dengan baik. Tapi tidak ada kata-kata pujian satupun kata yang baik buat dia. Ini benar-benar gak masuk akal. Heh, Kevin. Kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu teriak-teriak di rumah ini. Asal kamu tahu ya, perempuan yang sudah menikah itu ibaratnya air yang sudah tertuang. Kami menutup pintu dan menjalani kehidupan kami sendiri. Gak ada hubungannya dengan kamu. Berbicara dengan akal, dengan orang-orang yang tidak punya akal sehat seperti kalian itu, benar-benar sia-sia. Dek, ayo kita pulang. Feli, berhenti! Kamu ya, dengar kamu sekarang. Kalau kamu hari ini berani keluar dari rumah ini, jangan kamu pernah balik lagi, dengar? Kamu berani pukul aku! Atas dasar apa kamu tidak izinkan adik saya kembali ke rumah ini? Aku kasih tahu kamu ya, rumah ini dibeli dengan mahar perkawinan uang dari keluarga kami. Sejak awal, aku memang tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu jangan lupa ya, dulu kamu hanya seorang pemuda miskin yang gak punya apa-apa. Cuman adik saya aja bodoh, bersikeras, tidak meremehkan kamu dan mengikuti kamu. Tapi setelah menikah dengan adikku, kamu malah sering memukul adikku. Ini yang kamu sebut laki-laki. Ah! Kamu pukul aku lagi! Kamu memang terbiasa pukul-pukul kayak gini ya? Jangankan dua tamparan ini tidak membuat kamu cacat seumur hidup aja. Ini sudah termasuk ringan. Aku kasih tahu kamu ya, dan kamu dengarkan baik-baik ya. Ajak kakakmu ini keluar dari rumah ini. Kalau besok aku masih melihat kalian berdua di sini, aku yakin aku tidak akan memberikan kalian ampun. Wah! Ayo kita pergi dari sini, Kak. Sabar King Kevin. Hari ini aku mengusir kedua kakak beradik yang tidak tahu diuntung itu keluar dari rumah ini. Menurut kalian, apa yang saya lakukan sebagai abang itu sudah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, like postingan ini, dan share ke semua teman-teman kalian.